أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Qalam, yaitu surat kedua dari juz 29. Adapun surat Al-Qalam topiknya tentang pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa surat ini turun tatkala sebagian orang-orang musyrikin menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun, sebagai orang gila. Maka turunlah wahyu ilahi khusus untuk membantah tuduhan mereka dengan turunnya surat Al-Qalam. Oleh karena topiknya, mihwarnya berputar tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam dibuka dengan firman Allah, Nun. Nun ada beberapa tafsiran di kalangan para ahli tafsir, namun tafsir yang lebih kuat adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala, bahwasanya Nun adalah huruf dari antara huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus yang dibaca sebagai huruf bukan sebagai kata. Sama seperti alif lam mim. Alif lam mim tidak dibaca alam tapi dibaca alif lam mim. Alif lam ra, ya. Kemudian qaf, sad, toha, bukan dibaca toh tetapi dibaca apa? Toha. Dan huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat-surat ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa kalian, bahasa Arab. Yang bahasa Arab tersebut terdiri atas huruf-huruf ini yang kalian ucapkan dalam keseharian kalian. Tetapi meskipun demikian kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya. Fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian mampu, kalian harus bisa menyaingi Al-Qur'an, bisa mendatangkan Al-Qur'an karena bahasa Al-Qur'an sama dengan bahasa kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang selalu berbangga-bangga dengan balaghah kalian, dengan syair-syair kalian. Kalian orang terhebat dalam membuat syair. Kenapa tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an? Ini menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat. Kalau mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Datangkan Al-Qur'an 10 surat. Kalau mampu.
Kalau tidak mampu, datangkan seperti satu surat. Tidak mampu. Ternyata mereka semua tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf-huruf yang terputus. Nun, Qaf, Shad, Toha, Yasin, dan yang lainnya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, di sini Allah bersumpah demi kolam. Kolam secara bahasa Arab artinya pena. Secara bahasa Arab artinya pena. Allah bersumpah dengan al-qalam, yang menunjukkan bahwasanya Allah menggantungkan pena. Karena pena ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pena maka terjagalah Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW dulu punya para sekretaris namanya Kutabul Wahyi, tukang catat wahyunya Nabi SAW. Ada beberapa sahabat Nabi pilih tugasnya untuk mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian para sahabat menghafal hadis, sebagian sahabat mencatat hadis. Oleh kerana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan buat Abu Syah, karena Abu Syah tidak mudah menghafal hadis, maka dituliskan oleh para sahabat. Ya. Dan ingatlah, pena ini atau tulisan ini adalah salah satu dari ahadul lisanain, salah satu dari dua lisan kita. Kita tatkala ingin mengungkapkan sesuatu dengan dua cara. Pertama dengan berkata-kata, kita ungkapkan apa yang isi hati kita. Yang kedua dengan menulis. Maka seorang berusaha ya bersyukur dengan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lisanan wa syafatain. Dan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat dua bibir yang Allah berikan kepada kalian. Harus kalian gunakan pada yang bermanfaat. Oleh karenanya seorang tatkala berkata-kata, berucap, berhati-hati. Usahakan agar ucapannya tersebut menambah kedudukannya, ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia menulis. Dia hendaknya berhati-hati. Karena hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu kata tersebut membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Jadi Allah bersumpah dengan wal qalami, demi qalam, demi pena. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Qalam ini dengan kesepakatan para ulama adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya surat Al-Qalam ini termasuk awal-awal surat yang turun. Awal-awal surat yang turun, bahkan ada yang mengatakan setelah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq, atau surat kedua atau surat ketiga, yang jelas mendekati turunnya surat Al-Alaq. Surat pertama yang Allah turunkan surat Al-Alaq, ya. Allah membuka dengan Iqra, bacalah, dan surat ini Allah membuka dengan wal qalami, dan demi pena. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengagungkan ilmu. Ilmu diperoleh dengan membaca dan menulis. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, al-qalam di sini, apa yang dimaksud al-qalam di sini? Sebenarnya Allah mengatakan yang dimaksud dengan al-qalam di sini, pena di sini adalah pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan, uktub, wahai pena tulislah. Kata sang pena, madza aktub? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir apa yang terjadi sampai hari kiamat kelak. Inilah al-qalam yang Allah maksudkan. Buat apa Allah bersumpah? Di antara uslub metode bahasa Arab dan juga bahasa kita, kalau kita ingin menekankan sesuatu, kita sumpah lebih dahulu. Kita bilang demi Allah enggak begini. Demi Allah sungguh begini, ya. Dan Allah pun mengikuti uslub bahasa Arab karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan banyak dalam Al-Qur'an Allah bersumpah ya untuk menekankan sesuatu. Contoh banyak, wasyamsi wadhuhaha, ya. Kemudian Allah bersumpah, seterusnya sampai kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sebutkan 7 sumpah demi matahari dan demi waktu duha, demi rembulan, demi sampai akhir Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini maksud Allah membuka sumpah untuk menekankan kalimat ini. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan dua ini
Wal qalami wa ma yasturun. Apa yang ingin Allah tekankan? Yang pertama, Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau dengan karunia Rabb wahai Muhammad bukanlah orang gila. Kenapa? Karena banyak orang Quraisy mereka menuduh Muhammad sebagai orang gila. Dan mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Mereka katakan orang gila, mereka katakan kadzab, pendusta, mereka katakan sahir, penyihir, mereka katakan mashur, ya. Sampai mereka katakan juga majnun, mereka katakan dukun, mereka katakan sobi, keluar dari adat tradisi nenek moyangnya, dan mereka katakan qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Berbagai macam tuduhan mereka tempelkan kepada Nabi SAW. Dan ini berat bagi Nabi SAW. Karena Nabi SAW orang yang mulia, yang sebelumnya digelari oleh mereka dengan Al-Amin, orang yang sangat amanah, Shadiqul Amin, orang yang jujur, yang sangat amanah. Ini dulu gelar Nabi SAW. Sebelum Nabi memproklamirkan bahwasanya dia seorang Nabi. Begitu Nabi menyatakan dirinya Nabi, semua gelaran dirubah menjadi gelaran buruk. Dan ini sangat memberatkan Nabi SAW. Lebih baik mungkin dipukul daripada dituduh yang tidak-tidak. Oleh karenanya Nabi merasa berat. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan, fasbir ala ma yakulun. Dalam beberapa ayat. Wahai Rasulullah, sabarlah atas perkataan mereka. Fasbir ala ma yakulun. Wasabbih bihamdika. Bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Wa qabla al-ghurub. Wahai Muhammad, bersabarlah atas pernyataan mereka, tuduhan mereka. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatlah. Allah juga berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad gara-gara perkataan mereka. Allah kasih solusi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kepada Rabbmu. Wa kum minas sajidin, dan salatlah. Itu jalan keluarnya. Enggak ada jalan lain. Sabar menghadapi, bertasbih dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kau bukan orang gila wahai Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi SAW sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi disuruh bersabar. Dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila, dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita. Kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah SAW. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus harus amal apa? Jariah. Adapun kita sholat putus. Selesai sholat pahala buat sholat. Nabi sekali sholat pahalanya tidak pernah terputus. Yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dan kita sadar bahwasanya seluruh umat Islam itu mendapat pengajaran pertama dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi semua yang kita kerjakan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semuanya mengalir kepada Nabi SAW. Dan umat Islam tidak pernah putus sampai hari kiamat. Makanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah apapun, baca Quran, salat malam, bersedekah, berbakti sama orang tua, semuanya pahalanya ngalir juga kepada siapa? Nabi SAW. Betapa agungnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Allah, pahalamu tidak pernah terputus wahai Muhammad. Wal qalami wa ma yasrun. Demi pena, demi apa yang mereka tulis, pahalamu tidak pernah terputus. Kemudian pernyataan ketiga yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya akhi, subhanallah, ini pujian dari Rabbul Alamin. Yang puji bukan manusia. Yang puji adalah pencipta alam semesta. Kita yang puji siapa ya? Ini yang puji langsung siapa? Allah. Yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas
perangai yang sangat agung, wahai Muhammad. Bagaimana mereka mengatakan engkau gila? Sementara engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Oleh karenanya, Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, beliau menyebutkan, di antara sekian banyak mukjizat Nabi SAW, di antara mukjizat Nabi adalah akhlak Rasulullah SAW. Kita tahu mukjizat Nabi banyak. Di antaranya air keluar dari jari-jari Nabi SAW. Di antaranya Nabi Isra Mi'raj. Di antara mukjizat Al-Quran. Ya. Dan banyak sekali, sampai para ulama membuat buku namanya Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti mukjizat Nabi SAW. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, ada mukjizat yang agung, yaitu mukjizat akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Oleh karena kalau kita merenungkan akhlak Nabi SAW, kita sangat yakin ini menunjukkan beliau seorang Nabi. Saya ajak antum merenungkan beberapa akhlak Nabi, tentunya sangat banyak. Tapi di antaranya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun, dia berkata, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin. Sungguh aku pernah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku perkara yang aku tinggalkan. Nabi berkata, halla fa'alta hadza, atau yang perkara yang aku lakukan, kemudian Nabi mengatakan halla tarakta hadza. Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku tinggalkan, kenapa kau tidak kerjakan? Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku kerjakan, kenapa tidak kau tinggalkan? Tidak pernah Nabi ngomong begitu sama Anas bin Malik. Bukan 1 bulan, 9 tahun, 10 tahun Nabi tidak pernah ngomong begitu kepada pembantunya. Coba kira-kira di zaman sekarang, adakah majikan yang enggak pernah ngomong sama pembantunya demikian? Bahkan tiap hari diomelin sama majikannya. Nabi SAW 10 tahun menjadi majikan Anas bin Malik, tidak pernah Anas dikatakan demikian. Kalau Nabi menegur dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, tidak menegur demikian kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah cukup membuktikan Nabi adalah seorang Nabi, karena enggak ada orang yang mampu memiliki akhlak seperti ini. Contoh lagi, satu akhlak yang luar biasa, kata seorang sahabat, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan, tidak pernah mencela makanan sedikit pun, sekalipun enggak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan, kalau Nabi enggak suka, Nabi tinggalkan. Coba, adakah di antara kita yang tidak pernah komentar makanan? Sehari aja enggak komentar makanan, gatal lisan kita. Maunya apa? Komentar. Di rumah komentar makanan masakan istri kita sudah sering kita komentari. Nabi bukan cuma sebulan enggak pernah komentar makanan, bukan cuma setahun enggak pernah komentar makanan, seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Tidak pernah berkata terlalu manis, terlalu asin, kurang gula, tidak pernah. Kalau suka Nabi makan, kalau enggak suka Nabi tinggalkan. Ini mukjizat bukan? Mukjizat. Siapa yang bisa seperti itu? Enggak ada yang bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dikasih makanan, jangankan beli yang gratis pun kita komentari. Ini apa rasanya? Tapi habis juga kita makan. Apalagi kalau kita beli, ya udah. Komentar pasti banyak ya. Sampai-sampai Nabi SAW waktu sedang makan dhab dengan Khalid bin Walid, dihidangkan dhab, kadal padang pasir, dipotong-potong kemudian dihidangkan di hadapan Nabi, mungkin dipanggang atau digoreng, intinya diletakkan di hadapan Nabi SAW. Nabi mungkin tidak tahu kalau itu kadal padang pasir. Maka sebagian istrinya kasih tahu, wahai Rasulullah, sungguhnya yang dihidangkan kepada anda adalah dhab, kadal padang pasir. Maka Nabi akhirnya enggak jadi makan. Mulailah Khalid bin Walid makan dengan lahap, sampai maraknya, sampai kuahnya kena jenggotnya, dia makan terus. Sementara Nabi cuma nonton aja. Nabi dengan sabar menemani Khalid bin Walid makan, dia tunggu aja. Tidak langsung pergi. Enggak. Subhanallah ya, akhlak Nabi luar biasa. Maka perhatikan Khalid bin Walid, waktu lihat Nabi tidak makan, maka dia heran, dia tanya, ya Rasulullah, anda tidak makan, aharamunhu, apakah ini haram? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Nabi enggak mau komentar, sekarang disuruh apa? Komentar, kenapa anda tidak makan? Subhanallah. Kalau kita, ya, ente tahu masa saya makan kadal? Saya ustadz dari jauh kasih kadal. Mana kambing, mana enggak. Nabi SAW disuruh komentar, apa kata dia? Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini dhab ini enggak ada di negeriku, jadi aku tidak bisa makan
makanan ini. Subhanallah. Dia tidak mencela. Dia mengatakan ini tidak ada di negeriku, tidak biasa makan seperti ini. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa. Sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Baik-baik. 4 awail ini, yang pertama ilmu, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah dakwah, yang keempat ini adalah akhlak. Masya Allah, tolong camkan baik-baik hal ini.